Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-28. Hari ini kita akan main satu pertandingan, episode kali ini kita akan main satu pertandingan aja. Itu akan menghadapi Fiorentina. Dan di episode selanjutnya mungkin kita akan bermain juga satu pertandingan. Karena kita sudah mendekati akhir musim, makanya kita akan bermain satu pertandingan karena ini pertandingan yang penting. Hari ini kita akan menghadapi Fiorentina. Mungkin kita langsung aja ke videonya guys ya. Ya, hari ini kita akan menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Serie A dan kita sudah menyisakan 4 pertandingan terakhir. Ini kita akan bertemu Roma di final Supercoppa Italia. Ya, Supercoppa mungkinnya namanya. Oke, kita lihat dulu table klasemen kita. Kita beda 2 poin dengan Inter ya, setelah kita hanya bermain imbang dengan Roma di episode sebelumnya. Kita langsung press conference dulu. Press conference dulu. Kita menyisakan pertandingan 2 diantaranya di Serie A dan 2 final, makanya itu main satu pertandingan guna lebih fokus ke pertandingan tersebut ya. Ya, Fiorentina berada di posisi 11. Hopefully kita bisa menang agar kita bisa segera mengunci kemenangan atau mengunci gelar di musim pertama kita di pertandingan ke-37. Nggak perlu nunggu sampai akhir pertandingan. Kita akan bermain dengan formasi 3-5-1-1 ya. Setelah kita ditahan imbang Roma di pertandingan sebelumnya, sepertinya aku akan sedikit melakukan rotasi atau perubahan formasi lebih tepatnya, karena kemarin kita benar-benar buntu dalam menyerang ya, sehingga tidak ada gol yang tercipta, dan kita akan memainkan beberapa pemain lapis kedua seperti Perin yang akan kumasukin, tapi lebih tepatnya mungkin Perin aja sih ya. Dalam rumah kan Kundrop akan kumasukkan Perin sebagai kiper di pertandingan kali ini, dan kita akan menghadapi Fiorentina. Dan ada Vlahovic, real life Vlahovic sudah resmi pindah. Sepertinya di series ini aku nggak akan mewujudkannya karena aku sudah punya Moiskin ya, karena aku permanenkan Moiskin di awal musim. Mungkin buat kalian yang belum nonton videonya, mungkin bisa langsung buka di playlist yang ada di description box dan kalian bisa lihat dari episode 1 mungkin. Kita langsung masuk ke pertandingannya ya guys ya. Semoga kita dapat 3 poin agar kita mengunci kemenangan, karena beda kita sekarang 2. Kalau kita menang beda 5 poin, atau setidaknya kayaknya sih tetap harus nunggu pertandingan ke 38 19 tim ya, betul. Kita langsung masuk pertandingan. Arthur memberikan pada Paulo Dybala, masih Dybala melebar kepada Locatelli, bermain dengan 3-5-1-1 yang membuat kita menumpuk pemain di tengah ya guys. Chiesa coba menutup ke belakang kepada Alvaro Odriozola yang dipinjamkan dari Real Madrid ke Fiorentina. Callejon sekarang, masih Callejon coba bangkat memberikan kepada Bonaventura, coba shoot Bonaventura, masih bisa digagalkan. Nanti Perin, kecok Perin. Bonaventura yang akan ambil, dia ke tengah, dapat Chiesa, Perin pada Paulo Dybala, Vlahovic yang dapat Milenko. Bulan kita di menit awal lewat gol Milenkovic. Salah sih ini lah, harusnya sih langsung buang jauh sih Chiesa. Dan Covid kita gol di menit 7 dan membuat kita sepertinya harus segera mencetak gol balasan ya guys ya, karena kalau kita kalah bahaya nih. Moiskin berputar-putar, Moiskin memberikan kepada Aston McKinney, mungkin Locatelli melebar pada Pedro ke Chiesa, coba shoot mungkin Chiesa, masih bisa ditepis oleh Dragowski. Dybala, sayang sekali cornernya tidak masuk apa-apa. Vlahovic yang resmi ke Juve ya, dengan harga 70 juta euro kalau nggak salah, 70 juta euro plus 5 juta bonus.
Eric Pulgar, Vlahovic sekarang masih Vlahovic, belakang dia kepada Gonzalez coba shoot, masih bisa digagalkan nanti Ferit. Sepertinya Fiorentina memiliki peluang lebih banyak daripada kita, guys. Dybala coba serangan balik, mungkin Paulo Dybala, masih Dybala coba berlari terus Dybala memberikan umpan kepada Moiskin, maksudnya sayang sekali masih bisa digagal Kovic. Duarte memberikan kepada Vlahovic, langsung duel dengan Delik, dapat Delik seharusnya. Eric Pulgar melebar pada Jose Callejon, coba dibagi Gianluca Mancini, ya keluar bola, hampir saja membuahkan gol, mungkin itu peluang setidaknya untuk Fiorentina. Oke, ini memberikan pada Paulo Dybala berikan pada Moiskin, melebar dia kepada Dejan Kulusevski, masih Dejan Kulusevski, berikan umpan ke tengah, maksudnya kepada Arthur, masih bisa digagalkan. Mancini memberikan pada Locatelli, ya Chiesa ya bertemu dengan mantan timnya. Itu juga sebenarnya bisa bilang Fiorentina nih akademi dari Juve ya, banyak sekali pemain Fiorentina yang pindah ke Juventus. Sepertinya ini Chiesa, lalu ada Vlahovic. Sebenarnya mereka nih rival, bisa dibilang rival. Tapi di Italia wajar sih pindah-pindah klub, walaupun dengan klub sebesar ke klub besar lagi. Oke, ini sekarang ini coba angkat bola, maksudnya memberikan kepada Moiskin, masih bisa digagalkan para pemain dari Fiorentina. Melebar dia kepada Gonzalez kepada Vlahovic, masih Vlahovic, belakang dia kepada Gonzalez, betul dengan Vlahovic. Kulusevski memberikan kepada Paulo Dybala, berputar Dybala, masih Dybala, mencari ruang Dybala, memberikan kepada Locatelli, ya melebar dia kepada Federico Chiesa, masih Chiesa, coba angkat bola, digagalkan Alvaro Odriozola dan mendapatkan corner kick kedua yang kita punya. Delik tanduk, bisa dong digagalkan Odriozola depan kotak penalti loh itu. Delik lagi tanduk, Dragoski sekarang yang menepis. Biasa kick penampilan dari Dragoski ya. Delik sekarang coba berduel dengan Dragoski ya, langsung serangan balik, mungkin Bonaventura memberikan kepada Odriozola, berikan pada Vlahovic angkat bola, berikan pada Eric Pulgar, maksudnya masih Vlahovic ke belakang dia kepada Bonaventura, berikan pada Eric, ya Bonaventura, Gonzalez, ya menit 37 dan kita masih tertinggal dari Fiorentina. Corner kick ya masih berhasil kita dapatkan sekarang, serangan balik mungkin ya. Masih Dybala, Paul Dybala berikan, kok nggak diambil Kulusevski sih, ya masih dapat Arthur. Oke, ini sekarang berikan ke tengah kepada Moiskin, berikan kepada Paulo Dybala, berikan kepada Moiskin, 1-2 mereka sayang sekali bisa direbut di sepertiga akhir. Amrabat cukup direbut Locatelli, sayangnya masih dapat Amrabat, berikan kepada Bonaventura Pulgar, pada Vlahovic sendiri, coba shoot mungkin, dia melebar kepada Gonzalez, masih Gonzalez memberikan kepada Vlahovic, Vlahovic ditahan dan Bonaventura yang nyetak gol. Tertinggal kita guys di menit 43 dan di akhir babak pertama. Kalau gini sih berat sih babak kedua nih. Oke, ini memberikan kepada Locatelli, masih Locatelli, maksudnya kepada Chiesa. Ya, 1 menit injury time dan ya habis sudah injury time. Berakhir sudah babak pertama dan kita tertinggal 2-0 dari Fiorentina. Untungnya Inter bukan kalah sih, tertinggal juga oleh Torino 1-0. Mungkin saatnya kita kembali ke setelan pabrik ya. Maksudnya kita kembali ke 4-3-3 aja. Dan seperti biasa 4-3-3 kita akan memaksa Delik untuk bermain sebagai fullback, dan mungkin ini kita paksa bermain sebagai fullback kiri karena Pellegrini kita nggak masukin ya. Kita bisa lebih menyerang ya, pas build up.
kita kasih forward trans dan kita kasih player in the box-nya, kita penuhin aja karena kita tinggal 2 gol ini, bukan 1 gol. Kalau dari 1 gol aku masih bisa bermain slow, ini bermain tinggal 2 gol. Berat memang bermain tertinggal di babak kedua nih, bahkan dengan 2 gol. Vlahovic sekarang masih Vlahovic, berikan kepada Gonzalez, masih Gonzalez, berputar Gonzalez, memberikan kepada Vlahovic, bagi kepada Gonzalez, ke tengah pada Vlahovic, maksudnya masih bisa tutup Bastoni. Delik, Locatelli sekarang masih Locatelli, berikan pada Delik yang bermain sebagai fullback kanan. Kita ubah di formasi babak kedua ya. Ya Bastoni kenapa di depan situ nggak tahu, kenapa tiba-tiba ya memberikan pada Paulo Dybala. Sayang sekali bisa digagalkan Milinkovic. Duarte memberikan pada Gonzalez memberikan pada Amrabat ke tengah pada Bulgar, masih Bulgar, Erik Bulgar, Bonaventura kepada masih Callejon, masih Callejon ke belakang dia kepada Odriozola, balik lagi pada Callejon. Ya dapat, sayang sekali bola keluar dan out untuk Fiorentina. Bonaventura berganti pemainnya, Saponara masuk menggantikan Amrabat. Serang balik mungkin Arthur memberikan pada Moiskin ke tengah pada Dybala, masih Dybala, pada top dia kepada Dejan Kulusevski, masih Kulusevski, ya ke tengah dia memberikan bola kepada Paulo Dybala, coba shoot mungkin Dybala, betul-betul kipernya nih ya, Bergoski. Ya corner, Delik coba tanduk, masih Odriozola, giliran Dragoski-nya lewat, ada backnya dong, angkat bola berikan kepada maksudnya kepada Arthur. Bastoni ke belakang dia kepada Delik, balik lagi pada Bastoni, berputar Bastoni, masih Bastoni memberikan bola kepada Paulo Dybala, masih Dybala, coba shoot mungkin Dybala, digagalkan Odriozola, di blok Erik Bulgar, masih Erik berikan kepada Bonaventura kepada Saponara, masih Saponara ya berikan pada Vlahovic, masuk Vlahovic memberikan pada Gonzalez, sayang sekali. Torino 2-1 Inter ya, kita tertinggal dan Inter juga tertinggal. Dan next fixture kita akan menghadapi Roma di final Coppa. Kita akan main di episode selanjutnya dan kita hanya bermain dengan satu pertandingan di episode kali ini. Itu juga sampai akhir musim kita akan bermain satu pertandingan aja, karena itu 3 pertandingan tersebut merupakan final, yang satu final fixture, final UCL dan juga final Coppa. Callejon coba shoot Gonzalez, berhasil diblok Perin. Sepertinya Gonzalez ganti pemain untuk Fiorentina. Binasi masuk menggantikan Erik Bulgar. Locatelli berikan kepada Kulusevski, Delik sekarang berikan kepada Kulusevski, masih Kulusevski, coba angkat memberikan kepada Moiskin, coba shoot mungkin Kin, lagi-lagi digagalkan untuk Arthur yang akan ambil dekat kepada Chiesa, masih Chiesa, coba shoot Chiesa, berbelok, handball, ucuk. Dybala yang akan ambil tengah aja deh. Yes, 1 gol kita unggul. 1 gol kita berhasil membalas dan kita butuh 1 gol lagi. Kita pergantian pemainnya nanti deh. Ini masih butuh pemain-pemain utama nih. Paulo Dybala berhasil mencetak 27 gol di 34 match. Terus ini Callejon angkat bola memberikan kepada Gonzalez, buat duel dengan Delik, salah duel dia, salah memberi lawan. Kulusevski belakang dia kepada Delik, masih Delik terus membawa bola, Delik tanpa pengawalan yang ketat memberikan bola kepada Locatelli, berputar Locatelli memberikan kepada Arthur, masih Arthur, ada Moiskin coba shoot mungkin, saatnya kita bergantian pemainnya. Delik juga sudah capek, Delik boleh masuk Pellegrini dan tukar posisi dengan McKennie ya. Lalu Chiesa boleh ganti Elia mungkin. Kita butuh napas baru di sisi sayap ya. Dan Arthur boleh Tonali mungkin ya.
Ya, Conti yang akan ambil. Kita ganti Dybala. Angkat bola ke tengah, berikan pada Moiskin. Coba tandikin. Yes, sama. Ambil bola. Selebrasi lagi dia. Tahan. Ayo. 2 gol. Sudah 2 gol, kita balas 1 lagi. Ayo bisa ya. Bisa. Luar biasa, akhirnya tandukan pemain kita berhasil masuk ke dalam gawang Dragowski. Setelah beberapa kali Delik mencoba, ternyata tidak bisa masuk. Ternyata Moiskin yang berhasil melakukan tandukan dan berhasil mencetak gol. Ya, Pellegrini berikan pada Tonali salah passing dia pada Benassi, dia passing Vlahovic. Sekarang masih Vlahovic ke belakang lagi pada Sandro. Sana maksudnya Sandro Tonali yang bayangi pucuk Tonali. Corner kick di menit 82 ya. Pergantian pemain terakhir dari Fiorentina. Perez masuk menggantikan Callejon. Ya, berhasil ditanduk. Dybala sekarang, masih Dybala, mungkin melakukan serangan balik ya. Kalau Dybala ke belakang dia kepada Elia Conti. Nampas baru dengan pada Locatelli. Masih Locatelli mencari ruang, ternyata tidak ada yang kosong. Waduh, di sliding. Pelanggaran nih. Jelas itu, astaga, serangan balik Fiorentina. Gonzales sekarang coba di sliding. Tonali. Bostoni ternyata. Kulusevski mungkin pada Locatelli. Dybala sekarang melebar pada Tonali. Maksudnya kepada Elia Conti. Masih bisa diintercept oleh Odriozola dan serangan balik Lucas Perez ya. Iya kah? Masa Pereznya Roma pindah? Saponara. Gonzales bikin pada Vlahovic. Masih Vlahovic, coba shoot Vlahovic. Di 90 menit plus dong. Nyetak gol harus banget ya Vlahovic ya. Maka dia ingin buktikan diri bahwa dia harus didatangkan. Kayaknya sih nggak minat didatangin dia. Ya, corner kick terakhir mungkin karena ini 90. Sampai Perry udah maju. 90 menit plus 2, bahkan sudah lewat 1 menit ya. Perin maju. Karena ini corner terakhir. Moiskin yang akan tanduk. Coba Tonali tanduk. Masih bisa Dragowski. Dybala. Pertandingan yang dramatis. Kehilangan 3 poin kita, bahkan kehilangan 1 poin di menit 90 plus. Dan kita harus menerima Inter imbang. Kita kalah beda 2 poin. Kita cuma beda 1 poin nih dengan Inter ya. Bahaya nih. Berarti pertandingan terakhir menghadapi Bergamo harus menang sih, wajib menang. Karena seharusnya sih perkiraanku atau semauku, pertandingan ini kita harus menang, dan di Bergamo mungkin kita bisa hanya bermain imbang ya. Itu perkiraanku sih gitu. Kita akan menghadapi Roma di final. Mungkin itu akan di episode selanjutnya guys ya. Mungkin akan aku segera tutup episode kali ini, dan kita hanya mainkan 1 pertandingan. Pendek memang episode kali ini, tapi aku harap kalian nikmati episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan episode lainnya yang ada di Piemonte Career Mode, serta konten-konten lainnya yang ada di channel aku. Mungkin kita advance dan kita training dulu, training terakhir sebelum pertandingan final, dan kita tutup episode kali ini. Ya, pertandingan tanggal 19 kita akan mainkan final, dan kita akan menurutkan skuad utama ya. Wajib menang karena kita punya target untuk memenangkan Coppa Italia, bukan Super Coppa. Kalau Super Coppa itu yang kita hadapi Inter di awal musim, dan ini Coppa Italia. Ya, mungkin kita lihat dulu tabelnya ya. 86 85. Kita harus menang sih. Kalau kita imbang, mereka menang juga, 85 87 poinnya. Mungkin segitu aja guys, aku tutup episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus konten-konten menarik yang ada di channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye bye.